Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Aib rumah tangga orang emang bikin nagih. Dan hari ini, gorgeous dijamin puas dengan kisah percintaan, perselingkuhan, dan pengkhianatan yang bikin emosi. Walaupun bukan tukang gibah profesional, tetapi saya berharap semoga malam ini gorgeous bisa terhibur di tengah naiknya harga cabai setan. Nggak pakai lama, watch. Ketika ayahnya pergi meninggalkan keluarga, Jose dan ketiga adiknya dibesarkan oleh ibu mereka. Sebagai putra sulung, Jose yang saat itu masih sangat muda membantu untuk merawat adik-adiknya. Kehidupan mereka di Honduras sangat kekurangan. Hingga di sela waktu luangnya, Jose juga ikut mencari nafkah demi meringankan beban sang ibu. Karena hal ini, di masa depan dia tumbuh menjadi seorang pemuda tangguh dan pekerja keras. Ketika berusia 24 tahun bersama adiknya Jorge, Jose pindah ke Chicago, Amerika demi kehidupannya lebih baik. Mereka bekerja di bidang konstruksi dan harus hidup berhemat. Namun demi ibu dan adik-adiknya yang masih tinggal di Honduras, Jose harus bertahan karena setiap bulan dia harus mengirimkan uang untuk keluarganya. Dan selama bekerja di sana, Jose mempelajari bisnis konstruksi dan dalam beberapa tahun kemudian berhasil membuka bisnis miliknya sendiri. Di saat bersamaan, Jorge yang masih tinggal bersama sang abang justru sedang berbunga-bunga. Dia naksir seorang janda muda aduhai bernama Desi Gutierrez. Mereka bertemu ketika Jorge sedang cuci baju di laundry dan tanpa sengaja mereka beradu pandang. Keduanya tersenyum malu-malu meong seperti kucing yang lihat snack meow rasa salmon. Jorge sendiri sangat menyukai single mom satu anak itu. Mereka sering bertemu untuk makan siang, nonton bioskop, dan berakhir dengan bobok siang bareng-bareng. Setelah beberapa waktu saling menjalin cerita indah, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pacaran. Keluarga Desi adalah imigran Meksiko yang sudah lama tinggal di Amerika. Seperti remaja Amerika pada umumnya, semasa sekolah Desi pacaran dengan seorang pemuda yang berakhir dengan kehamilan. Desi pun putus sekolah saat akan melahirkan, namun setelahnya dia berencana untuk kembali melanjutkan pendidikan. Saat itu, dia masih tinggal bersama kedua orang tuanya yang walaupun tidak banyak, tetapi mereka berusaha untuk membantu kehidupan sang putri. Wanita yang dikenal baik dan ramah ini memiliki keinginan untuk membangun keluarga harmonis. Begitu pula dengan Jorge yang juga menginginkan hal yang sama. Jorge sangat senang menjalani peran sebagai ayah tiri bagi anak Desi. Ketika tidak lama setelahnya Desi hamil anak darinya, pria itu tentunya sangat bahagia. Jose yang juga senang akan mendapatkan seorang keponakan sangat memanjakan Desi dan anaknya. Sebagai calon paman, dia mensupport dan banyak membantu mereka. Namun seperti kisah cinta yang klise, sesuatu yang awalnya semanis gula tebu perlahan jadi sekecut ketek. Dengan seiring berjalannya waktu, sebagai pasangan muda mereka dihadapkan dengan berbagai masalah. Mulai dari sifat yang sama-sama ego, keuangan yang minus, suara token listrik yang habis di tengah malam buta, hingga masalah skincare yang mahal di bening klinik. Tapi untuk yang dua terakhir ini, seperti biasanya saya mengarang bebas. Banyak ketidakcocokan di antara mereka. Selain Jorge yang keras, Desi juga bukanlah orang yang suka mencari solusi. Akibat tidak bisa menyelesaikan masalah, mereka sering bertengkar yang membuat hubungan keduanya menjadi rumit. Dan setelah memiliki dua anak dari Jorge, hubungan mereka pun berakhir dengan perpisahan. Sebagai seorang abang, Jose berusaha menjadi mediator bagi pasangan ini, tetapi keduanya tetap bersikeras untuk berpisah. Setelah mereka putus, Jose lah yang selalu membantu Jorge untuk bertemu dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dengan kesuksesan Jose saat itu, dia tidak lagi kesulitan ekonomi. Pria dengan masa depan cerah ini sangat murah hati pada keluarganya. Selain tiap bulan mengirimkan banyak uang pada ibunya, Jose juga ikut mengurus serta memenuhi kebutuhan anak Jorge. Sedangkan Jorge yang tidak ingin lagi berhubungan dengan Desi bahkan telah memutus komunikasi di antara mereka.
Di malam pada tanggal 21 Mei 2013, Jorge yang masih tinggal di rumah Jose mendapatkan pesan SMS dari Jose dalam bahasa Spanyol yang bertuliskan muerte atau kematian. Pada awalnya dia mengira bahwa abangnya hanya bercanda. Namun ketika keesokan harinya Jose tidak pulang tanpa kabar, Jorge mulai merasa khawatir. Abangnya adalah pria kebapakan yang selalu mengabari keluarga. Kemanapun dan apapun yang dilakukannya, Jose akan memberitahu. Menurut sepupunya Angela Martinez, keluarga besar mereka sangat dekat, hingga siapapun anggota keluarga yang bepergian, semua akan tahu kapan mereka akan kembali. Jorge yang mulai cemas mencari Jose dengan menghubungi teman-temannya, baik yang di Chicago maupun di luar kota. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan pria itu. Bersama keluarga besarnya, Jorge juga menghubungi kenalan mereka, tetapi setelah 4 hari berlalu dengan sia-sia, Jorge pun melaporkan abangnya sebagai orang hilang. Ketika polisi mendapatkan laporan ini, dengan segera mereka mengeluarkan surat perintah pencarian orang hilang. Detektif mulai mencari informasi, termasuk tempat-tempat yang biasa dikunjungi Jose, menanyai kerabat dan keluarga di Honduras, memeriksa bandara serta paspor pria itu. Jose sendiri tidak punya mobil dan selalu menggunakan transportasi umum setiap kali akan bepergian. Dan terakhir kalinya dia terlihat saat menaiki bus pada hari dia menghilang. Di tanggal 7 Juli, ketika polisi mendapatkan riwayat panggilan telepon milik Jose, pesan SMS yang dikirimnya pada Jorge adalah merupakan aktivitas terakhir dari ponselnya. Tetapi selain itu, polisi juga menemukan bahwa Jose sering menghubungi satu nomor telepon yang merupakan milik Daisy. Mereka berdua tampaknya sedang memiliki sebuah hubungan romantis. Polisi yang mulai mendapatkan petunjuk meminta Jorge untuk datang ke stasiun. Mereka menduga jika hilangnya Jose kemungkinan berkaitan dengan cinta segitiga. Dan Jorge sengaja mengarang cerita tentang hilangnya Jose karena rasa cemburu. Namun saat diinterogasi, Jorge mengatakan dia dan Daisy telah lama putus. Karena hubungan mereka sangat buruk, dia bahkan tidak mau lagi berbicara dengan wanita itu. Menurutnya saat terakhir kali mereka bicara, Daisy memberitahunya jika Jose jatuh cinta dan ingin berkencan dengan dirinya. Ketika Jorge menanyai abangnya, Jose mengaku ingin serius mendekati Daisy dan menjadi ayah sambung bagi ketiga anaknya. Karena hal ini, sejak saat itu hubungan Jorge dan Jose menjadi kurang akur. Sedangkan keluarga lainnya tidak setuju ketika mendengar Jose berhubungan dengan mantan kekasih adiknya sendiri. Polisi yang terus menekan Jorge untuk menceritakan tentang hilangnya sang abang, pada akhirnya mengeluarkan Jorge dari daftar tersangka. Mereka menyadari jika Jorge tidak berpura-pura dan sangat cemas akan hilangnya Jose. Dalam masa-masa itu, polisi mengetahui bahwa lokasi terakhir ponsel Jose menunjukkan dia berada di dekat rumah Daisy. Ketika polisi datang ke sana untuk menanyai wanita itu, Daisy sedang tidak di rumah. Menurut ibunya, sang putri sedang pergi tanpa membawa kedua anaknya. Dia sendiri sudah lama tidak berbicara dengan putrinya serta tidak tahu di mana Daisy berada. Wanita itu tampak sama frustasinya dengan para detektif yang mencari Daisy. Setelah beberapa minggu masih tidak ada kabar dari Daisy dan Jose, para detektif yang menemui jalan buntu mulai berteori. Mereka menduga jika kemungkinan Jose melarikan diri bersama Daisy untuk menghindari amarah keluarga Jose. Polisi yang kembali menanyai ibu Daisy hanya mendapatkan info jika wanita itu beberapa kali menelpon untuk menanyakan keadaan anak-anaknya. Walaupun dia berjanji akan menanyakan di mana keberadaan Daisy, tetapi polisi lebih memilih untuk memeriksanya secara berkala dengan mendatangi rumah ibu Daisy. Di waktu-waktu melelahkan tanpa adanya satupun petunjuk, para detektif memutuskan untuk istirahat sejenak dari kasus ini. Namun 2 bulan setelah hilangnya Jose, mereka justru mendapatkan telepon dari Daisy. Menurut wanita itu, dia segera menelpon setelah mengetahui jika polisi mencarinya.
Sejak akhir bulan Mei, Daisy berada di New Jersey bersama kekasih barunya bernama Milton. Ketika ditanyai di mana keberadaan Jose, dia mengaku tidak tahu karena tidak pernah lagi berhubungan dengan pria itu sejak beberapa bulan sebelum Jose menghilang. Polisi tentunya tidak percaya karena lokasi terakhir ponsel Jose berada di dekat rumahnya. Namun saat itu mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya meminta Daisy untuk datang ke Chicago. Wanita itu berjanji akan mampir ketika dia kembali untuk mengunjungi keluarganya. Sebelum Daisy menutup telepon, detektif juga menanyakan apakah di hari kejadian Milton berada di Chicago. Dia menjawab tidak karena selama ini dialah yang selalu bolak-balik antara New Jersey Chicago dengan menggunakan bus Greyhound. Dengan info tersebut, polisi pun melacak rute perjalanan Daisy dari bulan Mei hingga Agustus. Dari pihak bus, mereka mendapatkan bukti berupa catatan pembelian tiket atas nama Daisy dan Milton yang dilakukan pada akhir Mei tepat sehari setelah Jose menghilang. Seminggu setelahnya, Daisy yang telah berada di Chicago kembali menelpon polisi yang segera mendatanginya. Namun alih-alih menyuruh mereka masuk ke dalam rumah, Daisy justru meminta untuk melakukan wawancara sambil berjalan-jalan di taman kompleks perumahannya. Daisy yang awalnya menyambut detektif dengan senyuman ramah, saat berada di taman tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Wajahnya seolah ingin meyakinkan agar sang detektif mempercayai ceritanya. Daisy pun mengaku jika di malam itu dia bertemu Jose yang ingin datang menemui anak-anaknya untuk mengantarkan kebutuhan bulanan mereka. Saat itu, Daisy menunggu Jose di luar rumah yang datang dengan menggunakan bus. Namun sesaat setelah pria itu turun dari bus, tiba-tiba sebuah mobil van berisi 4 orang pria datang mendekati dan menculik mereka berdua. Selama di dalam mobil, mereka menutup kepala Jose dan Daisy dengan menggunakan kain hitam serta memukuli Jose hingga babak belur. Mereka membawa Jose dan Daisy ke daerah berhutan di pinggir kota. Setibanya di sana, mereka membunuh dan memisah-misahkan tubuh Jose yang kemudian dimasukkan dalam kantong plastik dan dikubur di berbagai lokasi dalam hutan itu. Daisy sendiri menyaksikan semua kejadian tersebut, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dan berhasil melarikan diri saat keempat pria itu sedang sibuk menyembunyikan jasad Jose. Daisy menduga jika pria-pria itu berasal dari kelompok mafia Honduras yang bernama Geng Zeta. Mereka terkenal sadis di Amerika Tengah dan kemungkinan mereka melenyapkan Jose karena alasan tertentu atau karena pekerjaan. Karena ketakutan akan dihabisi, Daisy tidak pernah menceritakan kejadian tersebut pada siapapun. Di Chicago sendiri pada masa-masa itu, terdapat banyak masalah kriminal serta geng yang sangat tinggi. Sehingga kemungkinan pembunuhan Jose atas dasar terlibat masalah dengan salah satu geng cukup masuk akal. Namun karena sebelumnya Daisy pernah berbohong, polisi tidak mau percaya begitu saja. Mereka pun memutuskan untuk memeriksa kebenaran cerita wanita itu dengan memintanya untuk menemani polisi saat menelusuri hutan yang disebut Daisy sebagai TKP tewasnya Jose. Dengan membawa banyak anggota tim pencari serta anjing pelacak, mereka melakukan pencarian hingga sore. Dan seperti dugaan sang detektif, di sana mereka tidak menemukan bukti apa-apa. Walaupun sang detektif memiliki kecurigaan jika Daisy menyembunyikan sesuatu, tetapi tanpa adanya bukti secara langsung, mereka tidak bisa menahan wanita itu. Hingga 2 bulan kemudian, Daisy mendatangi sang detektif dan mengaku telah berbohong. Dalam ruangan interogasi, wanita itu pun menceritakan kejadian sebenarnya. Setelah hubungannya dengan Jorge putus, Jose yang awalnya sering membantu Daisy karena wanita itu merupakan ibu dari keponakannya, secara perlahan mulai menyukainya. Perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan karena Daisy juga menyukainya. Saat cinta Jose sedang bersemi, tanpa sepengetahuannya, Daisy juga menjalin hubungan dengan Milton
yang baru dikenalnya secara online melalui situs kencan. Milton yang berusia 22 tahun adalah seorang pemuda yang cepat akrab dengan orang lain. Daisy sendiri lebih menyukai Milton daripada Jose yang dianggapnya membosankan. Daisy yang merasa kecantikan, entah bermaksud pamer atau agar Milton cemburu, dia memberitahu Milton tentang Jose yang mengejar-ngejarnya. Tetapi Milton yang tidak suka mendengar hal ini justru merasa bahwa dia harus menghentikan pria itu agar tidak lagi mengejar-ngejar kekasihnya yang cantik sejagat raya. Ketika Milton mengunjungi Daisy ke Chicago, mereka membahas tentang Jose. Milton marah dan menganggap Daisy tidak sopan karena dalam berhubungan dengannya, Daisy masih berkirim SMS dengan pria lain. Daisy yang tidak mau kehilangan Milton seperti cewek-cewek player pada umumnya, berusaha membujuk dan merayu pemuda itu dengan mengatakan hal-hal romantis yang bikin kuping saya nyut-nyutan. Dia mengatakan sangat mencintai Milton, tidak mau kehilangan dirinya, tidak bisa hidup tanpa pemuda itu, hanya Milton seoranglah dalam hatinya dan dia tidak peduli pada Jose. Untuk membuktikan rasa cintanya, Daisy berjanji akan meminta Jose datang ke rumah dan setelahnya Milton boleh memukul Jose. Pada malam itu, Jose yang mendapatkan telepon dari Daisy segera mendatanginya. Sesampainya di sana, Daisy mengajak Jose masuk ke kamarnya sambil menggoda pria itu dengan meliuk-liukan tubuhnya seperti tarian ratu ular kadut. Sebagai pria normal, Jose yang saat itu tidak tahu bahwa maut tengah menunggu, tentunya menerima ajakan tersebut. Dan di dalam sana, ketika Jose sedang terpana, melihat Daisy yang sedang melepas baju dengan gaya bagaikan penari dewasa di klub-klub murahan, tiba-tiba diserang dari belakang oleh Milton yang sebelumnya telah sembunyi dalam lemari. Dengan menggunakan sebatang besi, Milton melukai Jose berkali-kali hingga pria itu terjatuh ke atas tempat tidur. Tidak puas dengan aksinya, Milton pun kembali melukai leher Jose dengan menggunakan sajam yang diambil dari dapur hingga pria itu tewas. Melihat hal itu, Daisy sangat ketakutan karena menurutnya dia tidak tahu bahwa Milton akan bertindak sejauh itu. Saat itu Daisy sangat ketakutan jika Milton juga akan menghajarnya, namun dia juga bingung harus berbuat apa pada jasad pria itu. Tidak lama setelahnya, orang tua Daisy yang sedang bepergian kembali pulang ke rumah bersama dengan abang Daisy. Malam itu, abangnya langsung masuk ke kamar bersama ibunya tanpa tahu apa yang sedang terjadi di kamar adiknya. Daisy pun memanggil Salvador ayahnya dan meminta bantuan untuk membereskan masalah itu. Saat Milton dan ayahnya sedang memisah-misahkan tubuh Jose, Daisy hanya menonton dan setelahnya membantu memasukkan bagian-bagian tersebut dalam beberapa kantong sampah dan menguburnya di halaman belakang rumah mereka. Ibu Daisy belakangan hari suka menanam tanaman dan mereka berharap bahwa ibunya akan menanam tanaman di atas kuburan tersebut tanpa menyadari apa yang terkubur di bawahnya. Setelah Daisy dan Milton membersihkan TKP, mereka membuang kasur bernoda itu ke sebuah tempat pembuangan sampah. Dan keesokan harinya, Salvador membelikan tiket bus ke New Jersey dan meminta mereka berdua agar jangan pernah kembali ke Chicago. Walaupun pasangan ini hidup tenang selama beberapa minggu, tetapi hubungan mereka tidak berjalan baik. Daisy menyadari jika hubungan tersebut tidak lebih karena mereka telah bersama-sama menyimpan sebuah rahasia kejahatan. Pada akhirnya mereka pun putus dan Daisy kembali ke rumah orang tuanya. Karena merasa bersalah, Daisy memutuskan untuk mengaku pada polisi. Namun selama interogasi berjalan, dia melimpahkan semua kesalahan pada Milton. Sang detektif yang tidak percaya menekan Daisy dengan berbagai pertanyaan menjebak hingga akhirnya wanita itu pun mengaku bahwa dia mengetahui rencana Milton untuk melenyapkan Jose. Pembunuhan tersebut jelas telah direncanakan karena Milton telah menyiapkan besi dan sajam di dalam kamar, yang artinya Daisy mengetahui hal itu dan tidak menghalangi Milton. Polisi pun menahan Daisy atas tuduhan pembunuhan berencana. Keesokan harinya,
detektif kembali mendatangi rumah orang tua Daisy. Mereka kembali bertemu ibunya yang membukakan pintu dan belum menyadari apa yang telah terjadi. Saat detektif bertanya di mana kebun bunganya, wanita itu membawa polisi ke belakang rumah sambil menunjuk sebidang tanah yang baru ditanaminya. Ketika beberapa orang polisi menggali taman tersebut, dia merasa sangat kaget. Tetapi lebih kaget lagi dengan temuan beberapa kantong berisi jasad manusia yang terkubur di bawah tanamannya. Ibu Daisy sendiri tidak pernah mengetahui atau melihat kejadian buruk yang telah terjadi di rumahnya. Polisi yang menggeledah kamar Daisy menemukan beberapa noda darah pada tirai, kusen, serta ventilasi jendela. Selain itu, juga ditemukan barang bukti yang digunakan pada malam kejadian. Salvador yang dibawa ke stasiun mengakui perbuatannya, namun dia tidak tahu bahwa apa yang diceritakan Daisy padanya hanyalah merupakan sebuah kebohongan. Saat itu ketika dia baru pulang bersama istri dan putranya, Daisy memanggilnya untuk masuk ke dalam kamar dan mengatakan bahwa pria yang tewas di kamarnya telah mencoba melecehkannya. Dan Milton yang berusaha membantu Daisy secara tidak sengaja melenyapkan pria itu. Dia juga mengatakan pada ayahnya bahwa Milton merupakan anggota geng yang sudah biasa melenyapkan orang dan Salvador harus membantunya. Karena tidak ingin keluarganya mendapatkan masalah, dia pun mengikuti permintaan sang putri. Saat itu dia meyakini jika perbuatannya untuk melindungi putri dan keluarganya serta menghindari masalah dari Milton. Namun menurut polisi perbuatannya sangat disayangkan karena Salvador yang memiliki kesempatan untuk melaporkan kejadian itu justru memilih untuk menutupi kejahatan tersebut. Detektif pun meminta bantuan pada kepolisian New Jersey untuk segera menangkap Milton. Mereka juga mengingatkan jika Milton seorang imigran dari Honduras yang masuk secara ilegal ke New Jersey sehingga dia akan mudah untuk kabur. Tetapi polisi berhasil menemukannya di tempat kerjanya di sebuah toko roti. Pada awalnya pemuda itu menyangkal telah terlibat atas tewasnya Jose. Agar lebih meyakinkan, selama wawancara dia bahkan menggebrak-gebrak meja sambil berbohong bahwa dia adalah salah satu anggota geng kriminal. Namun setelah menjalani interogasi yang panjang penuh tekanan, dia pun mengakui perbuatannya. Dalam persidangan di tahun 2016 terbongkar motif Daisy yang sebenarnya. Wanita itu mendekati Jose sebagai bentuk balas dendam pada Jorge yang telah memutuskan hubungan mereka. Melalui Jose, dia ingin membuat Jorge menderita. Tetapi Jorge tidak mengacukannya dan justru mengganti nomor telepon agar Daisy tidak bisa lagi menerornya. Dan dia membiarkan Milton melenyapkan Jose karena selain ingin menguji cinta Milton, Daisy yang merasa terganggu menginginkan agar Jose keluar dari hidupnya. Jorge yang ikut bersaksi melalui seorang penterjemah mengaku jika setelah dia dan Daisy putus, wanita itu berkali-kali akan membunuhnya dan saudara-saudaranya di Honduras. Karena itulah dia sangat membencinya dan mengganti nomor ponselnya. Daisy yang bersedia bekerja sama untuk bersaksi melawan Milton mendapatkan vonis hukuman penjara selama 16 tahun. Saat persidangan berjalan, diketahui Daisy sedang hamil 3 bulan yang merupakan anak dari Milton. Sedangkan motif Milton sendiri untuk membuktikan cintanya pada Daisy serta memperkuat posisinya sebagai satu-satunya pria dalam hidup wanita itu. Dia mendapatkan vonis hukuman penjara selama 30 tahun yang dijalaninya di penjara Illinois. Sedangkan Salvador, pengadilan menganggapnya sebagai seorang ayah yang hanya ingin menyelamatkan keluarganya. Dia tidak terlibat dalam rencana itu dan hanya berada di tempat serta waktu yang salah serta mendapatkan ancaman dari Milton. Pria berusia 56 tahun ini divonis selama 20 tahun penjara. Dan setelah menjalani 8 tahun, dia pun bebas bersyarat pada Februari 2021. Pada bulan Juni di tahun yang sama, Daisy juga bebas bersyarat. Setelah kejadian itu, Jorge mendapatkan hak asuh atas kedua anaknya. Jose sendiri dimakamkan di Honduras dengan bantuan dana dari teman-teman Jorge.
Keluarga mereka sangat kehilangan Jose yang telah menjadi pengganti ayah mereka. Yang membuat keluarganya bersedih, Jose sendiri telah berencana kembali ke Honduras pada Desember 2013 untuk merawat adiknya yang sakit sejak 8 bulan sebelumnya. Namun pria bertanggung jawab itu justru berakhir di tangan pasangan kekasih yang sedang dimabuk asmara. Ketulusannya pada Daisy justru menjadi malapetaka. Hingga saat ini, keluarganya masih berharap jika seharusnya Daisy mendapatkan hukuman yang sama dengan Milton, terutama karena wanita itulah yang menjadi penyebab tewasnya Jose. Walaupun kasus berhasil dipecahkan, tetapi polisi masih memiliki satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab tentang siapa yang telah mengirim SMS terakhir pada Jorge. Dan pada akhirnya mereka berasumsi jika pesan tersebut dikirim oleh Jose sendiri tepat sebelum kematiannya. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.